Halo semuanya, perkenalkan saya Nurdiana. Pada kesempatan ini saya akan membahas tentang pelayanan dan loyalitas pelanggan. Jadi, apa sih pelayanan dan loyalitas pelanggan itu? Nah, pelayanan pelanggan adalah segala bentuk bantuan dan perhatian yang diberikan perusahaan kepada pelanggan sebelum, sesaat, dan setelah pembelian. Pelayanan yang baik ditunjukkan melalui sikap ramah, respon yang cepat, dan kemampuan menyelesaikan masalah dalam memperoleh informasi atau layanan. Tujuannya adalah menciptakan kepuasan dan pengalaman positif bagi pelanggan. Sedangkan loyalitas pelanggan adalah komitmen pelanggan untuk terus menggunakan atau membeli produk dan jasa dari suatu perusahaan secara berulang. Nah, loyalitas ini biasanya terbentuk karena pelanggan merasa puas, percaya, dan memiliki pengalaman yang baik dengan perusahaan. Nah, hubungan antara pelayanan dan loyalitas pelanggan sangat erat. Semakin baik kualitas pelayanan yang diberikan, semakin tinggi tingkat kepuasan pelanggan yang pada akhirnya dapat meningkatkan loyalitas pelanggan. Nah, dalam dunia yang kompetitif, pelanggan yang puas bukan hanya pembeli, mereka adalah mitra jangka panjang yang mendorong pertumbuhan bisnis secara berkelanjutan. Yang pertama, mengukur detak jantung pelanggan. Nah, metris yang tepat membantu memahami perasaan pelanggan secara real time dan mengambil keputusan berbasis data. Contohnya seperti yang pertama ada NPS, Net Promoter Score, yaitu seberapa besar kemungkinan pelanggan merekomendasikan merek kepada orang lain. Yang kedua ada CSAT atau Customer Satisfaction. Nah, tingkat kepuasan pelanggan ini setelah interaksi atau pembelian tertentu. Yang ketiga ada CES, Consumer Effort Score. Nah, beberapa mudah pelanggan menyelesaikan kebutuhan mereka dengan brand. Nah, NPS, CSAT, dan CES adalah 3 cara untuk mengukur pengalaman pelanggan. Dengan menggabungkan ketiga metris ini, perusahaan dapat memperoleh gambaran yang lebih lengkap mengenai kualitas layanan, kepuasan, loyalitas, serta area yang perlu ditingkatkan untuk menciptakan pengalaman pelanggan yang lebih baik. Nah, next, slide yang kedua, seni mendengarkan. Nah, mendengarkan ini bukan sekedar mengumpulkan data, ini tentang memahami, merespon, dan bertindak dengan cepat. Nah, siklus umpan balik yang efektif memastikan setiap suara pelanggan didengar dan ditindaklanjuti secara nyata. Ada beberapa. Yang pertama, survei rutin, yaitu dilakukan survei singkat setelah setiap interaksi penting. Yang kedua, ada media sosial, yaitu dengan pantau percakapan dan respon dengan cepat dan personal. Yang ketiga, ada ulasan online. Nah, yaitu respon setiap ulasan positif maupun negatif dengan tulus. Nah, ketiganya ini membantu perusahaan mendengar suara pelanggan, memahami tingkat kepuasan mereka, serta mengetahui hal-hal yang perlu diperbaiki dengan menindaklanjuti setiap masukan secara cepat dan tepat. Next, slide yang ketiga yaitu merancang pengalaman tak terlupakan. Nah, di sini kepuasan pelanggan dibangun dari setiap titik sentuh, dari pertama kali mengenal brand hingga setelah pembelian. Di sini ada beberapa. Yang pertama, personalisasi, yaitu kenali nama, preferensi, dan riwayat pelanggan untuk memberikan pengalaman yang relevan. Yang kedua, layanan proaktif, yaitu antisipasi kebutuhan pelanggan sebelum mereka menyampaikannya. Nah, yang ketiga, konsistensi kanal, yaitu pastikan pengalaman seragam di semua saluran, online, offline, dan mobile. Nah, dengan memahami kebutuhan pelanggan ini, memberikan layanan sebelum masalah muncul, serta menjaga kualitas layanan yang sama di semua saluran. Slide keempat yaitu membangun ikatan yang kuat. Nah, di sini program loyalitas terbaik tidak hanya memberikan reward, mereka membangun hubungan emosional yang membuat pelanggan merasa dihargai. Dengan desain sederhana dan mudah dipahami, manfaat yang relevan dengan kebutuhan pelanggan, komunikasi yang konsisten dan personal, dan evolusi berdasarkan data perilaku pelanggan.
Jadi, program loyalitas yang efektif tidak hanya memberikan hadiah, tetapi juga membangun hubungan yang kuat dengan pelanggan. Next, slide yang kelima yaitu kunci keberlanjutan, di mana mengubah pelanggan puas menjadi advokat merek. Yang pertama ada lebih hemat. Nah, biasanya biaya mempertahankan pelanggan lama 5 kali lebih murah dari mengakuisisi yang baru. Yang kedua ada kepercayaan. Konsumen lebih percaya rekomendasi dari orang yang mereka kenal dibandingkan iklan. Yang ketiga ada pengeluaran. Advokat merek cenderung berbelanja 3 kali lebih banyak dari pelanggan biasanya. Namun ingat, setiap pelanggan yang puas adalah calon advokat. Jadi beri mereka alasan untuk bercerita dan bisnis Anda akan tumbuh secara organik. Jadi, mengubah pelanggan yang puas menjadi advokat merek merupakan strategi penting untuk keberlanjutan bisnis. Terima kasih.